Kita akan melanjutkan proyek kita sebelumnya, yaitu mengelola basis data atau database menggunakan Python, di mana dalam pengelolaan tersebut terdapat beberapa aksi yang akan kita berikan. Di antaranya itu nanti ada insert data, kemudian view data, update data, dan delete data. Nah, dua hal daripada itu sudah kita selesaikan, fitur insert data dan view data atau show data sudah kita buat. Tinggal nanti kita akan membuat fitur lainnya, yaitu update data dan delete data. Silakan disimak dulu ya. Untuk mencoba nanti mungkin kalian bisa menyimak videonya ya. Oke, saya lanjutkan untuk proyek kita sebelumnya. Oke, untuk membuka proyek kita sebelumnya, kalian bisa buka VS Code kalian. Oke, sebentar. Kalian bisa saya quit dulu aja. Kalian bisa buka VS Code kalian. Bentuknya kosongan biasanya kalau dari awal. Oke, ternyata sudah ada. Kalian bisa ke file, ke mana ini ya? Ke open ya. Nanti yang di open adalah folder Python-nya. Atau kalau mau lebih singkat, kalian bisa langsung ditarik aja proyek kalian. Saya simpannya di desktop ya. Bisa nggak ya kalau di ini? Kayaknya nggak bisa ya. Langsung ditarik aja ke bagian kalau di Windows itu kan ada toolbar di bawahnya itu ya. Kalian open dulu, tinggal kalian tarik aja. Ditarik, diseret, dimasukkan ke VS Code-nya. Seperti itu ya. Saya pikir sama saja. Nah, untuk membuka terminal, kalian bisa pilih yang terminal, kemudian pilih yang kalau misalkan ini saya close. Oke, saya pilih terminal, new terminal ya. Nanti dia muncul seperti ini. Kalau kalian mau menambah terminal nanti bisa kalian klik yang bagian ini untuk menambah terminal lagi ya. Jadi kalian tidak perlu membuka terminal yang ada di Windows kalian. Kalau di Windows itu namanya command prompt ya, CMD. Oke, proyeknya saya lanjutkan. Saya coba menggunakan terminal yang sudah built-in di VS Code. Terkadang support, terkadang juga tidak ya, karena saya sudah uh, pernah mencoba untuk Python beberapa fitur itu memang tidak support ya di sini ya di terminalnya VS Code ini. Jadi mau tidak mau kita tetap harus mengandalkan terminal yang sudah ada di Windows kalian seperti itu. Oke, kita sudah membuat fitur ini tadi, insert data dan show data. Mungkin kita akan coba tampilkan dulu ya. Misalkan saya akan show data, parameternya adalah DB di sini misalkan. Oke, karena memang parameternya adalah DB ya. Oke, kalau kita sebentar ini saya belum buka environment-nya. Kalau kita kemarin buat proyek itu menggunakan environment ya. Jadi ada folder and environment. Nah, kita harus aktifkan dulu environment ini. Jadi environment yang sudah kita buat sebelumnya itu diaktifkan dulu ya. Perintahnya seperti apa? Kalian bisa menggunakan perintah search seperti ini. Kemudian letak daripada uh, activate-nya itu. Oke, ini saya close saja mungkin ya. Oke, sebentar. Seperti ini saja. Ini kalau di close soalnya lama nanti. Sebentar. Dia adanya di desktop ya. Kalau saya ke Python, kemudian kalau ke environment, ke bin, nah kita harus menjalankan activate yang ini. Seperti itu ya. Kalau kalian mau menonaktifkannya tinggal deactivate, tinggal tambahkan de di sini. Deactivate. Seperti itu. Source, kemudian location-nya, kemudian ubah yang activate ini menjadi deactivate. Seperti itu ya kalau mau nonaktifkannya. Oke, untuk mencapai ke sini kita ke environment-nya dulu. Berarti kita tuliskan source env slice, kemudian di sini kita kemana lagi? Ke bin. Oke, kita ke bin dulu. Bin slice, kemudian barulah kita
activate. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kalian enter saja. Nah, di sini kita sudah masuk ke environment kita ya. Oke, kalau saya clear, kalau misalkan saya cek ya, kebutuhan-kebutuhan kita yang ada di sini itu apa saja, bisa menggunakan pip3 kemudian list. Nah, di sini kita sudah punya MySQL connector pattern-nya ya. Jadi kita sudah punya. Warning ini jangan dihiraukan karena ini untuk update ya. Nah, di sini dia mengatakan bahwa saya sedang menggunakan pip yang ini. Pip ini yang saya gunakan adalah version 19.2.3. Nah, saat ini itu udah ada versi terbarunya, yaitu 20.3.3. Is available ya. Available itu artinya sudah tersedia. Nah, seperti itu. Jadi ini jangan kalian hiraukan. Kemudian di bawahnya ini kita diminta untuk melakukan upgrade dengan menggunakan perintah pip spasi install spasi strip upgrade pip. Nah, seperti itu. Ini hanya warning saja ya, hanya peringatan saja. Kalian bisa kalian bisa skip saja ya, jangan dipikirkan. Oke, kalau kita sudah berada di environment, berarti kita sudah punya yang namanya MySQL connector pattern. Sebelumnya kan saya belum punya ya. Di laptop saya ini belum punya yang namanya MySQL connector pattern. Nah, ini saya install di mana? Saya install di environment project saya. Di lingkungan project saya itu ya, di environment-nya. Nah, di sini. Nah, di sini. Jadi MySQL connector pattern itu adanya di environment ini. Saya tidak tahu letaknya di mana ya. Yang jelas sudah saya install. Nanti mungkin kalian bisa explore lagi location-nya di mana untuk pustaka MySQL connector pattern ini. Oke, seperti itu ya. Oke, saya clear saja. Kita coba jalankan kode program kita. Saya sudah berada di Python. Kalau saya ls, saya punya satu buah file yang namanya main.py, yaitu ini kode program saya. Nah, ini akan saya jalankan menggunakan perintah python main.py. Oke, sebentar. Ini ada kan connect to MySQL server on localhost. Artinya apa? Artinya kita belum melakukan start pada database server kita. Jadi kita harus melakukan start dulu. Nah, kita punya database server. Nah, database server ini fungsinya untuk apa? Untuk menampung data-data kita ya. Oke, saya akan aktifkan dulu database untuk database servernya. Nah, ini kan masih belum saya aktifkan ya. Nah, ini bisa kalian aktifkan dengan mengklik start ya. Kalian buka exam kalian, kemudian kalian klik start. Kalau sudah, nanti dia berwarna hijau nanti di bagian tombolnya ya. Kalau tidak di tombolnya, di sebelahnya itu pokoknya ada tulisan start ya. Saya lupa. Mungkin nanti kalian bisa cek. Oke, kalian juga bisa jalankan semuanya. Kalau mau dijalankan semuanya, bisa di start semuanya. Karena kita butuh hanya database servernya, jadi saya start hanya bagian database servernya saja, yaitu MySQL database-nya. Oke, silakan ditunggu. Nah, kalau udah hijau seperti ini, artinya dia sudah running atau sudah berjalan. Oke, kalau sudah, mungkin ini akan saya clear dulu ya, supaya tidak mengganggu. Saya clear. Oke, saya jalankan lagi Python spasi main.py. Nah, saya sudah punya dua data di sini, yaitu data yang pertama adalah ID-nya 1, kemudian data yang kedua adalah ID-nya 2. Kalian bisa lihat datanya di sini. Mungkin nanti kalian bisa menyesuaikan dengan data punya kalian ya. Oke. Saya rasa semua untuk setiap fungsi ini sudah jalan dengan baik. Tinggal saya akan menambahkan bagian atau fitur untuk mengubah data. Nah, jadi kalau kalian nanti belajar pemrograman yang sifatnya itu sistem ya, jadi kalau sistem itu kan dia terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, sistem yang dimaksud dengan sistem itu adalah dia terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, tapi mereka ini punya tujuan yang sama.
Nah, itu adalah sistem. Nanti kalian akan belajar di semester berikutnya ya, tentang sistem informasi. Oke. Jadi kalau sistem itu kan, nah seperti ini. Nah, misalkan ada beberapa bagian ini ya, ada beberapa bagian. Nah, mereka ini saling terhubung. Nah, kalau kalian buat sistem, nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Saling terhubung ya, antara satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka punya tujuan yang sama di sini. Nah, tujuannya sama. Contohnya apa? Contohnya misalkan sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu ada banyak ya di dalam tubuh kita. Jadi mereka itu punya fungsinya masing-masing. Sama saja dengan ini. Bagian ini punya fungsinya sendiri. Bagian ini juga punya fungsinya sendiri-sendiri ya. Nah, bagian ini juga. Tapi mereka punya tujuan yang sama. Nah, sistem pencernaan juga seperti itu. Tujuannya sama ya, yaitu mencerna makanan ya. Kemudian untuk sistem tata surya juga seperti itu ya. Jadi ada bagian-bagian yang saling terkoneksi seperti itu. Nah, itu adalah sistem. Nah, kalau kalian nanti buat sistem, ada bagian, mungkin nanti ada bagian untuk mengelola data dosen, ada bagian untuk mengelola data mahasiswa, ada bagian untuk mengelola data mata kuliah misalkan. Nah, itu kan bagiannya terpisah-terpisah. Tapi nanti saling berhubungan. Misalkan dosen mengajar mata kuliah A. Mata kuliah A diambil oleh mahasiswa X misalkan. Nah, itu kan saling terhubung. Seperti itu ya. Nah, nanti kalian akan pelajari di relational database ya. Kemudian di sistem informasi juga belajar tentang itu. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, di situ di setiap bagian itu ada bagian lagi. Nah, bagian apa? Ada beberapa bagian yang bisa kalian tambahkan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah fitur untuk menampilkan data. Nah, kita sebut sebagai apa ini? Sebentar. C. Fitur untuk menambah data ya. Saya buat create. Nah, ini untuk tambah data. Kemudian apa lagi? Fitur selain untuk menambah data, ada lagi fitur untuk menampilkan data, yaitu treat di sini. Bisa read ya. Jadi ini istilah terkenalnya seperti ini. Tampil. Nah, kemudian apa lagi? Ada fitur untuk update data. Update. Nah, update itu adalah mengubah. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang terakhir ada fitur untuk delete. Itu hapus. Ini saya buat ubah saja ya. Oke, supaya sinkron dengan yang lainnya. Oke, jadi ada 4 fitur utama untuk mengelola data. Jadi kalau kalian berhubungan dengan data, kalian punya 4 komponen yang utama ini. Komponen utamanya ini, kemudian nanti kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Apakah kalian butuh untuk fitur untuk mengubah data, misalkan. Kalau memang tidak diperlukan, jangan ditambahkan. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi 4 ini adalah yang pokoknya ya, yang secara umum atau general itu sering digunakan. Nah, ini juga sering disingkat dengan istilah, saya rasa kalau yang sudah lama sudah belajar pemrograman sudah tahu ya. Apa istilahnya adalah CRUD. Nah, seperti ini. C-nya itu create, R-nya itu read, U-nya itu update, dan D-nya itu delete. Jadi, fitur-fitur ini kita singkat dengan CRUD. Nah, ini fitur untuk mengelola data. Nah, seperti ini. Mengelolanya pakai apa, Pak? Bebas. Kalian ingin mengelolanya pakai apa? Pakai Python bisa. Pakai bahasa pemrograman lain bisa tidak, Pak? Bisa. Yang lain bisa. Pakai C++ bisa. Pakai C#, pakai Java, pakai apa? PHP, PHP bisa ya. Semua bisa. Jadi tergantung bahasa pemrogramannya. Nah, sekarang kalian belajar tentang konsepnya dulu. Konsepnya itu seperti apa? Ketika kalian tahu satu konsep dari satu bahasa pemrograman, ketika kalian migrasi ke bahasa pemrograman lainnya itu bakalan gampang sekali. Oh, saya ingin mengelola data yang ada di database. Pertama yang saya lakukan apa nih? Oh, saya harus koneksikan dulu, buat jembatannya dulu. Dari program saya
ke database-nya. Saya buat jembatan dulu. Kalau tidak ada jembatan, saya tidak bisa nyebrang untuk mengelola data yang ada di sana. Seperti itu ya. Nah, jadi konsepnya kalian harus pahami dulu. Saya harus buat koneksi dulu. Kemudian saya cek, apakah jembatannya ini sudah benar atau ada yang keputus. Nah, kita cek dulu. Kemarin kita menggunakan perintah ini untuk mengeceknya. Oke, dicek dulu ya, dievaluasi. Jadi kalian perintahkan karyawan kalian suruh buat jembatan. Jembatannya sudah jadi. Oke, jembatannya kalian tahu sudah jadi. Kalian tidak tahu rusak atau tidak, karena kalian tidak mengeceknya ke sana ya. Jadi tidak ada observasi. Kalian harus observasi ke sana, kalian cek. Oh, jembatannya udah benar, udah terkoneksi ke bagian wilayah yang satunya. Berarti sudah kalian bisa nih mau mengantar bahan-bahan baku atau apapun itu seperti itu ya. Ilustrasinya. Nah, jadi pertama kalian bisa membuat create dulu atau read dulu ya, bebas kalian mau mengutamakan yang mana. Kemudian update, delete. Kalian juga sebenarnya bisa memanfaatkan fitur lainnya seperti searching. Nah, search misalkan di sini. Oke, saya tambahkan ya kalau memang dibutuhkan. Nah, cari atau pencarian ya. Oke, ini adalah fitur untuk melakukan pencarian. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kita akan tambahkan bagian update karena untuk bagian yang create dan read ini sudah kita kerjakan kemarin. Tinggal bagian yang update lagi. Seperti itu, kita tambahkan bagian yang update-nya. Oke, saya rasa di sini menambahkan bagian update-nya. Nah, kalian bisa menggunakan fungsi, karena di pertemuan sebelumnya kita menggunakan fungsi, jadi saya akan tetap konsisten akan menggunakan fungsi ya, supaya lebih mudah nanti kalian memahaminya. Saya buat dev di sini apa? Update data misalkan. Update data. Parameternya apa? DB. Oke. Kemudian sebentar. Oke, saya tambahkan kursornya dulu. Kursor sama dengan kursor. Oke, DB kursor ya. DB kursor. Seperti ini. Kemudian tambahkan apa lagi ini sebentar. Oke, saya ingin jelaskan kalau ingin mengupdate data, kalian harus tahu dulu data mana yang ingin kalian update. Nah, seperti itu ya. Kalau ingin mengupdate data, kalian harus tahu dulu data mana yang ingin kalian update. Berbeda dengan create sama read. Kalau ingin menambah data, kalian tidak perlu tahu data yang ada di yang ada di database. Kenapa? Karena sebelumnya itu kan tidak ada data ya. Oke, jadi seperti ini. Saya jelaskan dulu tentang konsepnya ya. Misalkan kalau kalian ingin menambahkan data, saya buat saja di sini form untuk misalkan kita punya nama sama apa? NIM sama nama. Contohnya NIM dan nama saja ya. Di sini ada form, NIM dan nama saja. Kalau kalian ingin menambahkan data pertama, artinya data yang ada di database itu kan kosong. Tidak ada kan, empty. Karena yang ingin kalian tambahkan adalah data yang pertama. Nah, jadi kalian tidak perlu melihat database. Kalian tidak perlu melihat data yang ada di database maksudnya. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk insert data, kalian tidak perlu memperhatikan data yang ada di database. Jadi kalian langsung saja, tinggal kalian tambahkan datanya. Kalau untuk view sudah jelas, kalian harus mengambil data-data yang ada pada database karena kita ingin melihat data apa saja yang ada di database itu. Nah, itu kan view. View itu kan apa ya? Menampilkan semua data yang ada di database. Nah, itu fitur view. Kemudian untuk edit, kita harus menggunakan view-nya juga. Karena apa? Karena kita tidak tahu ingin mengupdate data yang mana. Nah, prosesnya berbeda dengan menambah data. Berbeda ya. Kalau untuk update, kalian harus tahu data mana yang ingin kalian ubah. Misalkan kalian sudah menambah 2 data di sini. Oke, saya buat seperti ini. Data pertama, kemudian data kedua ya. Kita sudah menambah 2 buah data. Nah, kemudian saya ingin mengedit data ini. Nah, data yang ingin saya edit itu data yang mana? Data yang satu atau data yang kedua? Nah, seperti ini. Kenapa nggak kedua-duanya? Ya nggak bisa. Nggak bisa ya, tidak bisa. Kenapa? Karena konsepnya memang
untuk update dia itu harus mendapatkan ID-nya dulu. ID daripada record datanya. Oke, sebentar, saya tambahkan saja di sini. Saya aktifkan dulu untuk Apache-nya ya. Saya ingin tunjukkan untuk database-nya 127.001. Kita kemarin punya nama database-nya adalah db_university. db_university. Nah, seperti ini ya. Saya punya satu tabel. Nah, kita punya data 2. Kalau seperti ini pun juga di database dia juga punya fitur edit. Kalau misalkan saya ingin mengedit data yang pertama, otomatis saya klik ini, edit. Nah, jadi data yang saya edit adalah data yang ini. Jadi kalaupun yang diubah itu adalah data yang ID-nya adalah 1. Seperti itu. Nah, kalau ingin mengedit data yang kedua, saya harus klik yang ini. Nah, seperti ini ya. Jadi, konsep untuk edit itu berbeda dengan untuk menambahkan data. Kalau menambahkan data, dia langsung insert saja. Nah, seperti ini. Dia langsung menampilkan form-formnya saja. Kalau untuk edit, kita harus tahu dulu data mana yang ingin kita ubah. Nah, seperti itu. Jadi, kita harus menampilkan datanya dulu. Nah, kita bisa memanggil fungsi show data dulu di sini. Saya panggil saja ya. Show data, parameternya adalah db. Parameter atau drivernya ya. Oke, saya akan buat satu buah masukan. Nah, masukan ini untuk apa? Untuk supaya program tahu data mana yang akan kita ubah. Seperti itu ya. Jadi program akan tahu dengan memasukkan primary key-nya. Jadi misalkan saya buat, kalau saya buat ID, ini udah pasti tidak bisa karena ID itu sudah atribut yang memang sudah ada di Python ya. Jadi saya buatnya underscore ID seperti ini saja. Oke, saya buat input. Kemudian saya buat pilih ID ya, ID data yang ingin diubah misalkan seperti ini. Oke, jadi nanti dia minta ID yang ingin diubah itu yang mana? Seperti itu ya. Nanti kita akan contohkan. Nah, kalau ID-nya sudah ada, nanti kita akan masukkan student number-nya dulu. Student number-nya ini kemarin kayak gimana? Atau saya copy yang atas saja ya, supaya lebih cepat. Kalian bisa tambahkan ini ya. Ini untuk masukan-masukan saja. Jadi ketika kalian sudah memilih ID, nah nanti kalian masukkan data-datanya, data yang ingin diubah ya, data yang ingin diubah nanti akan saya contohkan. Oke, masukkan. Setelah kalian tambahkan untuk entry-entry datanya di sini, menangkap ini ya, masukan dari keyboardnya, kalian tambahkan SQL-nya. Nah, SQL-nya di sini perintahnya adalah update. Oke. Ya, ini direkam ya, nanti akan saya upload. Jadi kalian cukup menyimak dulu saja, nanti kalian bisa coba di ini ya, di rumah ya. Oke. Saya lanjutkan. Untuk update data, kita akan menggunakan perintah update. Nah, sebelumnya kita udah belajar ya tentang SQL. Jadi kita sudah menggunakan beberapa query yang akan kita gunakan di sini. Nah, kita sudah menggunakan query untuk insert, kemudian kita sudah menggunakan query untuk select atau menampilkan data. Nah, ini kita akan menggunakan query untuk mengubah data atau update data. Nah, jadi kita gunakan update tb student. Oke, namanya tb student ya. Set. Nah, jadi set yang ingin kita ubah itu apa? Jadi misalkan seperti ini. Student number sama dengan %s ya kalau tidak salah kemarin. Nah, %s. Kemudian apalagi student number, student name. Student name. Nah, yang warnanya kecoklatan ini adalah yang harus sama dengan database ya. Jadi kita punya
sebentar. Struktur kita itu kolom-kolomnya itu adalah, nah seperti ini kan enak lihatnya. Student number, student name, student department, student GPA. Nah itu kalian sesuaikan yang ini dengan yang ada di database. Nah kalau yang persen S itu dia nanti mengambil dari sini, dari inputannya. Jadi yang di database, yang inputan, yang database, kemudian kita tambahkan yang inputan sama dengan persen S. Kemudian apa lagi? Student name, student department sama dengan persen S ya. Dan satu lagi student GPA sama dengan persen S. Oke, seperti ini ya. Student, saya takutnya typo ya. Nanti kalian bisa cek saja. Kemudian kita tambahkan clausal where. Jadi kalau kalian perhatikan video saya ketika membahas masalah query kemarin, untuk update kita harus menggunakan where. Nah setelah where ini apa? Setelah where ini adalah ekspresi atau kondisi namanya. Kondisinya seperti apa? Kondisinya adalah ID yang ada di database, itu sama dengan persen, bukan persen. Ini dia. S. Oke, tinggal di sini kita tambahkan untuk sebentar. Oh, nggak perlu ya. Oke, tinggal kita tambahkan untuk value-nya sama seperti ini. Nah, ini dia. Value-nya. Kalian bisa copy saja yang atas ini atau kalian bisa tambahkan dengan mengetik ya. Jadi file sama dengan, jadi value-nya apa saja? Ada student number, student. Nah, kalian sesuaikan dengan yang di atas ini. Yang kita tampung ini ya. Jadi inputannya itu ditampung ke dalam variabel-variabel ini. Student number, jadi inputan dari keyboard kalian ditampung di sini, kemudian nanti ditampung ke dalam set value ini. Set file ini, kemudian nanti baru dieksekusi dengan menggunakan perintah ini ya, execute. Jadi SQL-nya akan kita execute seperti itu. Jadi ini emang agak sedikit rumit, tapi mungkin perlahan nanti kalian akan paham ya. Student name, oke, student department. Kalau bisa menggunakan ini ya, autocomplete seperti ini ya, supaya kalian tidak typo nantinya. Student GPA. Nah, ini kan sudah urut ya, student name, student number dulu, student name, student department, dan student GPA. Oke, kita save. Kalau sudah di-save, kita akan buat untuk execute-nya atau cursor execute ya. Kemarin kita menggunakan, nah ini, cursor execute. Kalau untuk menampilkan data, kita cukup menggunakan satu parameter saja. Kalau untuk menambah data dan mengedit data, kita gunakan dua parameter. Jadi saya buat kursor. Kursornya itu adalah ini tadi, db kursor. Sebenarnya ini bisa kalian skip, ini bisa kalian buang. Tapi di sini nanti kalian buatnya agak panjang. Jadi kalian buatnya db.cursor sebentar. Tadi apa? db cursor execute ya. Execute. Kemudian parameter yang pertama adalah SQL-nya, yang ini. Parameter yang kedua adalah value-nya atau file-nya ini. Nah, seperti ini. Kalian bisa membuatnya panjang, tapi ini panjang, makanya saya buat di sini kursor. Jadi db.cursor saya tampung ke dalam variabel yang namanya cursor, seperti ini. Jadi di sini saya tidak perlu menambahkan db.cursor lagi, tinggal saya panggil saja variabel yang menampungnya ini, yaitu cursor. Langsung execute. Parameter yang pertama SQL, parameter yang kedua adalah value-nya atau nilai yang kalian masukkan dari keyboard itu. Seperti itu ya. Nah, ini untuk, oke, sebentar. Student number-nya sudah ada di sini.
Student name-nya sudah ada di sini. Student departemennya sudah ada. Student GPA-nya ada di sini. Oke, kita kurang satu ya. Jadi sesuaikan persen S-nya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di sini cuma 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang ID ini kita ambil dari sini. Jadi data yang ingin diubah itu ID-nya yang keberapa? Nah, kita ambil ini. Tangkap saja variabelnya. Underscore ID. Seperti ini. Oke, seperti ini ya. Baru kita kursor execute. Barulah kita tambahkan di sini. Sebentar. Nah, ini dia db.commit ya. db.commit. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita tampilkan datanya atau kita buat perintah kalau kita sudah berhasil mengubah datanya dulu ya. Oke. Sama saja sebenarnya di ketika kalian menambahkan data ya. Jadi kita menggunakan seperti ini data satu data misalkan berhasil diubah. Nah, seperti ini saja. Kemudian kita tambahkan, kemarin saya pakai format ya. Sebentar, saya cek dulu. Format. Oke. Benar, saya pakai format. Kemudian cursor dot throw. Throw itu baris, count itu untuk perhitungan jumlah barisnya. Jadi di sini dia menggunakan atribut row count. Seperti ini ya. Nah, kemudian barulah kita tampilkan datanya. Nah, untuk menampilkan datanya kita panggil lagi show underscore data yang ini tadi. Nah, untuk menampilkan data kita tampilkan lagi di sini. Show data DB. Nah, oke. Saya clear. Oke, kita coba jalankan. Oke, saya belum buat ya di sini. Objeknya adalah update data, parameternya berupa driver yaitu DB. Nah, drivernya dari mana? Dari sini. Kalau kalian buat namanya SQL, berarti di sini nanti SQL juga ya. Kalau sudah, silahkan dieksekusi dulu. Semoga tidak ada yang salah ya. Nah, pertama, ketika kalian pilih, ketika kalian menjalankan, dia akan menampilkan data yang ada di database dulu. Data sebelum diubah. Nah, itu yang mana, Pak? Yang ini. Show underscore data. Dia tampilkan dulu. Nah, setelah ditampilkan, dia akan menjalankan yang ini. Input, pilih ID data yang ingin diubah. Nah, di sini kan, pilih ID data yang ingin diubah. Nah, jadi ada ID 1 dan ID 2. Kalian ingin mengubah ID yang mana? Saya ingin mengubah ID, misalkan ID yang kedua. Nah, saya pilih 2, kemudian saya enter. Masukkan NIM. Kalau NIM tidak diubah, kalian buat saja NIM-nya sama. Misalkan NIM untuk ID kedua adalah 429. Sudah, saya enter. Oke, masukkan nama mahasiswa. Misalkan Leo. Misalkan di sini yang ingin saya ubah adalah ini ya, apa namanya, departemennya atau jurusannya. Nah, ternyata jurusannya si Leo ini bukan teknik informatika. Misalkan sistem informasi, misalkan. Saya ubah menjadi sistem informasi. Yang sebelumnya teknik informatika, saya ubah menjadi sistem informasi. Oke, IPK-nya 380. Tetap, yang berbeda hanya jurusannya saja. Saya klik, oke sebentar. Execute. Oke, ini salah. Tidak ada I-nya. Execute. Kurang E ya. Execute. Execute. Nah, ini dia. Execute. Oke. Tulisannya seperti itu ya. Jadi, usahakan jangan typo ya. Biasa error itu adalah kesalahan daripada usernya. Dan biasa sekali itu adalah typo. Makanya, kalian itu harus, apa ya, punya pemikiran yang kritis. Pemikiran kritis itu ketika kalian menemukan seperti ini, jangan langsung nyerah, jangan langsung tanya sana tanya sini dulu, kalian cari dulu ini salahnya di mana. Oke, saya baca dulu errornya. Nah, misalkan seperti itu ya. Misalkan saya baca errornya di sini function object has no attribute cute. Oh, ini salah. Execute-nya ini salah. Nah, seperti itu. Ini saya typo gitu kan.
Jadi kalian ubah. Seperti itu ya. Jadi kalian baca errornya itu apa. Kalau memang kalian tidak paham errornya itu apa, kalian bisa kalian copy. Saya ajarkan nih cara tentang manajemen untuk mengatasi error. Kalian paste saja. Nah, seperti ini. Kalian tinggal tambahkan, kalian menggunakan program apa? In Python misalkan. Berarti di Python. Nah, nanti ada yang namanya Stack Overflow. Nah, Stack Overflow, nah ini di sini semua untuk permasalahan-permasalahan kode pemrograman yang error itu ada di sini. Kalian tinggal klik kata kuncinya saja. Nanti kalian akan diarahkan ke Stack Overflow. Nah, kalian bahkan bisa bertanya di sini, tinggal login, kalian buat formatnya seperti ini ya. Saya kode program saya seperti ini, kemudian ketika saya jalankan errornya di sini. Nah, itu seperti apa nanti akan dijawab. Nah, seperti ini jawaban yang bagus, nanti akan mendapatkan strip seperti ini ya, tanda centang atau checklist seperti ini. Oke, itu untuk menangani error ya. Jadi usahakan, kalian harus usaha dulu sendiri supaya melatih mental kalian ketika nanti kalian kelak menjadi seorang programmer ya atau developer. Oke, saya clear dulu ya. Saya jalankan lagi, saya cepat saja. Data yang akan saya ubah adalah data yang ID-nya 2, NIM-nya tetap yaitu 429, namanya tetap yaitu Leo. Saya buat sama saja, Leo. Nah, yang beda adalah jurusannya, Sistem Informasi. IPK-nya tetap yaitu 3,80. Saya jalankan. Oke, sebentar. Execute. Sebentar ya. Ini execute kursor execute. Value kursor execute function object has no attribute execute. Line 5752 ya. Update data 5752. Oke, sebentar saya cek dulu ya. Update data DB 57 berarti dia di 52. Kursornya diambil dari sini yaitu DB kursor. Kemudian perintah untuk execute-nya. Oke, kursor ini adalah metode. Saya lupa ya. Kursornya ini adalah metode. Jadi saya harus menambahkan kurung buka dan kurung tutup. Saya cek dulu di sini apakah benar kursornya itu adalah metode. Nah, ini ya. Saya belum menambahkan untuk kursornya. Kursornya ini adalah metode. Jadi kalau metode itu menggunakan kurung buka dan kurung tutup. Kalau dia tidak punya kurung buka dan kurung tutup, itu biasa disebut sebagai atribut saja. Seperti itu ya. Nah, kayak execute ini adalah metode. Oke, jadi tadi kursor execute sudah benar. Oke. Oke, mohon maaf ya. Agak sedikit ada kesalahan. 2429 Leo, kemudian sistem informasi 3,80. Oke. Nah ini udah diubah ya. Sebelumnya ID yang 2 ini adalah untuk jurusannya adalah teknik informatika. Ketika saya ubah di sini, saya masukkan sistem informasi di sini sudah diubah menjadi 2429 Leo, sistem informasi 3,80. Jadi yang diubah adalah sistem informasinya. Seperti itu ya. Ini untuk mengubah data. Kalian bisa mengubah data yang lainnya. Misalkan kalian ingin mengubah NIM, silahkan saja ya kalau ingin mengubah NIM. Kalau misalkan ingin mengubah namanya juga bisa. Mengubah jurusan, bahkan mengubah GPA atau IPK-nya ini juga bisa. Tinggal kalian masukkan saja datanya di sini. Nah, data yang kalian masukkan di sini adalah data yang baru atau yang sudah dalam kondisi diubah. Seperti itu ya. Oke. Untuk update data kita selesai dan kita lanjutkan untuk delete
datanya. Nah, untuk delete data ini sebenarnya sama saja dengan update, dia tetap membutuhkan ID. Jadi untuk delete itu dia tetap membutuhkan ID ya. Kalau update, nah di sini kan kita tetap memasukkan ID. Data yang ingin diubah itu data yang mana? Nah, begitu juga dengan menghapus data. Menghapus data, data yang ingin kalian hapus itu data yang mana? Seperti itu. Kalau yang show data Pak, gimana? Untuk show data. Show data ini mana show data? Nah, ini. Show data ini sebenarnya tergantung kebutuhan atau kasusnya. Kalau kalian memang diminta untuk menampilkan semua data, kalian tidak butuh mendapatkan ID-nya. Tapi kalau misalkan coba kamu tampilkan data yang ID-nya adalah 1. Nah, berarti di sini kamu tambahkan saja klausanya. Berarti di sini tambahkan where ID sama dengan 1. Udah. Berarti yang saya tampilkan adalah yang ID-nya 1. Atau kalau misalkan saya mau menampilkan ID yang masukannya dari keyboard, Pak. Nah, tambahkan di sini masukannya. Masukannya kayak gini. Kemudian kalian panggil di sini untuk variabelnya. Dipanggil di bagian ini. Di sini ya, setelah ID sama dengan yaitu nama variabelnya. Seperti itu ya. Nah, jadi tergantung kebutuhan. Oke, saya lanjutkan untuk yang delete datanya. Untuk yang delete datanya, kita buat fungsi lagi. Def delete. Sebentar, saya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Oke, bahasa Inggris. Delete data. Nah, untuk delete data, saya tambahkan dulu untuk kursornya, kursor. Oke, jadi di sini ini sebenarnya untuk mempersingkat kode program kita saja ya. Kalian bisa menambahkannya juga, menambahkannya di bawah. Nah, ini sama saja. Saya akan tampilkan dulu datanya, show data. Saya buat sama saja dengan yang di atas. Driver atau parameternya adalah DB. Oke, saya tampilkan dulu sama seperti yang di atas. Baru di sini saya buat ID sama dengan input. Masukkan ID data yang ingin dihapus. Oke, seperti ini saja ya. Oke, kalau sudah, barulah kita buat SQL-nya di sini. SQL-nya, kemarin kita belajarnya apa? SQL untuk menghapus data. Ada yang masih ingat? Ayo, lupa. Nggak belajar semalam. Delete. Nah, kalau drop itu untuk menghapus database-nya. Ya, atau ya betul untuk menghapus database atau menghapus tabelnya menggunakan drop ya. Oke, kalau untuk menghapus datanya menggunakan perintah delete. Oke, delete from nama tabelnya yaitu TB apa kemarin kita buat student ya? Iya. Oke, sebentar TB student. Kemudian saya tambahkan klausa where di sini. Setelah where itu selalu kondisi. Nah, kondisinya seperti apa? ID-nya sama dengan ID yang ada di sini. Tinggal saya panggil, sama saja ketika tadi yang saya jelaskan di bagian show data. Kalau kalian ingin menampilkan data yang ini, seperti apa? Nah, itu dipelajari ya nanti ya. Bisa saja nanti saya keluarkan di ujian. Seperti itu ya. %S. Oke. Kalau sudah, tinggal saya buat untuk value-nya. Value-nya di sini hanya 1 saja. Kok bisa 1? Karena di sini string S-nya cuma 1. Oke, yaitu ID. Nah, saya ambil yang ini, variabelnya ya. Kemudian kita buat kursor. Saya panggil variabel yang menampung db.cursor ini cursor dot apa ini execute ya tadi. Execute. Nah, parameter yang pertama adalah SQL-nya, parameter yang kedua adalah value-nya atau nilainya. Oke, kemudian seperti biasa db.commit. Kemudian barulah kita print ya. Saya akan print. Oke, ini salah.
data berhasil dihapus. Tinggal saya buat format. Kemudian cursor dot rowcount throw count. Oke. Kemudian baru saya show datanya lagi. Kok di show lagi datanya, Pak? Ya di show lagi supaya kita tahu nanti apakah datanya sudah kita hapus atau belum. Seperti itu ya. Nah, jadi kalian harus bisa menganalisa kebutuhannya. Saya jalankan Python spasi main.py. Oke, belum saya panggil ya objeknya ya. Kita buat dulu objeknya. Delete data driver atau parameternya adalah db. Saya clear dulu. Oke, sebentar, salahnya di delete data. Oke, di sini parameternya belum saya tambahkan db. Nah, jadi kalau di sini saya pakai parameter tapi fungsinya tidak ada parameter, itu tidak bisa ya. Jadi tergantung jumlah parameter yang ada di fungsi kalian. Kalau misalkan ada 2, berarti di sini juga 2, harusnya seperti itu. Nah, dia tampilkan dulu datanya, data yang ada saat ini, yang sebelum dihapus. Kemudian dia menampilkan masukkan ID data yang ingin dihapus. Misalkan, saya ingin menghapus data yang ID-nya 2. Saya masukkan saja 2, misalkan di sini ya. Nah, 2 seperti ini. Kalau sudah, saya enter saja. Oh, ini error lagi. Sebentar, saya cek. Errornya di mana ini? Oke. Oke. Di sini harusnya ditambahkan koma ya. Underscore ID kalian tambahkan koma saja. Formatnya memang seperti ini. Jadi ini sebelumnya juga saya sudah pernah coba dan saya carinya di mana Pak? Carinya di sini di Stack Overflow. Ternyata dia harus menambahkan koma di sini. Kita coba lagi ya. Semoga saja sudah bisa. Oke, saya ingin menghapus data yang kedua. Sebentar, delete data db, tinggal db lagi ya. db missing one required positional argument db. Sebentar, 67. Show data, db-nya belum saya tambahkan. Nah, ini ya. Jadi kelihatan di sini 67. Line 67 dia bilang. In delete data, show data tidak ada parameternya. Oke, kita coba lagi. Clear. Oke, udah kehapus ya. Jadi datanya udah kehapus tadi. Misalkan saya mau menghapus data yang satu ya. Nanti datanya jadi kosong ini. Saya hapus data yang pertama, saya klik enter. Satu data berhasil dihapus, no data recorded. Nah, no data recorded itu di mana, Pak? Kalian cek di fungsi untuk menghapus data. Kalau datanya kosong, cursor dot raw count itu adalah atribut yang digunakan untuk menghitung jumlah record atau jumlah data yang ada di tabel kamu, di tabel kalian. Jadi di TB student ini dihitung apakah datanya itu ada atau tidak. Kalau misalkan datanya itu tidak ada, jadi cursor.drawCount mana ini? Cursor.drawCount itu sama dengan 0, artinya tidak ada data, maka dia akan menampilkan yang ini, no data recorded, atau tidak ada data yang direkam atau tidak ada yang yang ada di tabel tersebut ya. Maksudnya seperti itu. Oke. Silakan mungkin kalian bisa membuat oke, saya tambahkan satu lagi ya. Saya tambahkan satu lagi saja untuk pencarian data karena saya sudah janji sebelumnya untuk membuat pencarian data ya. Oke, mungkin saya tambahkan lagi datanya. Sebentar ya, saya tambahkan dulu datanya ya. Insert data db. Nah, seperti ini. Saya save. Ini saya clear dulu. NIM-nya tadi misalkan berapa ini? 328 atau 428 ya tadi. 428. John misalkan
Jurusannya informatika. IPK misalkan 4,00 ya. Oke, satu data berhasil disimpan, kita masukkan lagi data lainnya. 429 Leo misalkan. Jurusannya saya buat sama saja ya, informatika. Informatika. Oke, IPK-nya 3,90 atau 95. Oke, satu data berhasil dimasukkan lagi, kemudian saya tambahkan lagi. Saya clear dulu saja ya. Data satu lagi ya. 4,30. DK misalkan jurusannya informatika. IPK-nya 3,98 misalkan. Oke. Saya rasa sudah ya 3 data ya. Saya akan buat show datanya di sini. Show data DB akan saya jalankan, harusnya ada 3 data. Oke, ini ya. Nah, kenapa ID-nya jadi 345? Jadi ID yang 12 itu udah dihapus ya. Jadi dia tetap melanjutkan ID yang lainnya. Jadi dia tetap melanjutkan tadi kan udah sampai 2, dia tetap melanjutkan ID ketiga, keempat dan kelimanya. Kalau kalian hapus 3 data ini, dia akan melanjutkan nanti kalau kalian menambahkan data lagi, dia akan melanjutkan ID ke 6, 7, 8 dan seterusnya ya, seperti itu. Karena saya buat auto increment. Oke, saya clear saja. Nah, saya akan buat cari data. Jadi tiga data sudah cukup saya rasa untuk kita contohkan nanti bagaimana cara mencari datanya. Saya buat fungsi def search data. Jangan lupa parameternya adalah db. Oke, kemudian seperti biasa cursor db.cur. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau untuk pencarian, kemarin kan saya sudah jelaskan. Query untuk pencarian itu seperti ini ya. Select, misalkan saya select TB, sebentar, ini saya reload dulu, supaya datanya nanti ada ya. Nah, datanya ada ini. Saya ke SQL-nya, select TB student. Nah, seperti ini. Where ID-nya, atau kalian ingin mencari berdasarkan apa? Berdasarkan nama. Kalian tinggal tambahkan student name. Student name sama dengan bukan sama dengan ya. Kemarin pakai apa? Pakai like ya. Student name like apa? Misalkan pakai ini ya, kemarin saya lupa. Misalkan L atau L TB student. Apakah dia pakai ini? Kita coba saja ya. Go. Nah, data yang muncul adalah yang karakter utamanya adalah Leo. Jadi di sini saya melakukan pencariannya seperti ini ya. Jadi yang ini bukan karakter utama ya. Jadi kalau karakter utamanya L itu seperti ini. Kalau saya buat seperti ini, yang namanya mengandung huruf L akan ditampilkan. Siapapun, pokoknya yang nama mahasiswanya mengandung huruf L itu ditampilkan. Oke, kalau misalkan saya buat A di sini, berarti siapapun yang namanya mengandung huruf A itu akan ditampilkan. Kalau saya jalankan go di sini, ini salah. Yang salah apanya ini? Limit 025 slide. Ada yang tahu? Select star, TB student, where student name, like. Tanda petik. Oh iya betul, tanda petiknya. Sorry. Tanda petiknya. Nah, ini dia.
Yang mengandung A itu hanya DK. Kalau John itu O ya, JHON. Kalau Leo itu O. Oke, berarti kita pakai yang O ya. Sebentar, saya pakai yang O. Ini gimana baliknya ini? Get auto save query. Oh, nggak bisa ya. Oh, saya harus pakai bind ini dulu. Oke, jangan sampai lupa lagi menggunakan. Saya cari yang O ya. Oke, nggak bisa. Berarti seperti ini. Oke, kita go. Nah, berarti yang namanya yang mengandung huruf O akan ditampilkan. Seperti ini. Ini sebenarnya bisa balik query result operation. Mana ya? Saya lupa ini. Kalau harusnya balik, kemudian kalau... Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya. Atau saya ke SQL, get auto. Oh, nggak bisa. Nggak kesimpan dia query-nya. Oke, seperti itu ya. Intinya seperti itu untuk query-nya. Jadi kita buat dulu di sini query-nya. Saya tampilkan aja di sini supaya kalian tidak lupa ya. Tadi kita cari yang O. Nah, seperti ini ya. Kita buat query-nya seperti yang tadi. Nah, untuk ini, untuk bagian value, ini kan bisa kita sebut sebagai value atau kata kunci yang ingin kita cari atau keyword yang ingin kita cari. Nah, ini nanti masukkan. Kalian ingin mencari apa? Nanti kalian masukkan dari keyboard. Nah, kita buat masukannya di sini. Nah, saya buat kata kunci ya, keyword. Keyword. Nah, seperti ini kita input. Input apa ini? Masukkan kata kunci yang ingin dicari. Atau jangan kata kunci, atau nama ya. Misalkan kalau ingin berdasarkan nama, kalian bisa menggunakan nama. Masukkan nama yang ingin dicari, atau nanti bebaskan buat stringnya seperti apa. Oke, kalau sudah, kita buat SQL-nya. Nah, SQL-nya seperti apa nih? Kayak tadi aja SQL-nya sama. Ini saya copy aja bisa ini. Ini saya copy, saya pastekan di sini. Nah, ini saya hapus value-nya karena value kita berupa masukan di sini. Jadi saya hapus saja. Like-nya apa? Like persen S. Seperti ini. Sudah cukup? Kemudian saya buat untuk value di bawahnya val. Sama dengan, nah value-nya adalah apa ini value-nya? Sebentar. Ini formatnya agak beda untuk value-nya. Formatnya seperti ini ya, untuk value-nya. Oke, saya buat. Nggak bisa juga. Nah, jadi persennya di sini. Bukan di sini, tapi di sini. Nah, seperti ini. Dot. Oh, tadi saya beri namanya adalah keyword. Atau saya buat ke dalam format aja ya. Format keyword. Saya juga nggak tahu ini berhasil apa enggak. Nanti kita coba dulu ya. Format ini keyword. Harusnya di sini ada komanya. Oke, value-nya seperti ini. Kemudian saya panggil cursor dot execute. Yang pertama adalah SQL-nya, yang kedua adalah value-nya, val. Kemudian ini untuk menampilkannya kita pakai fetch all ya, seperti yang ada di show data. Nah, kita pakai yang fetch all. Sebentar, saya lupa tadi dia pakai cursor. Fetch all. Karena dia merupakan metode ya. Oke, tinggal saya print saja.
Oke, ini salah. Harusnya ini saya masukkan di sini. Atau saya buat seperti ini saja ya. Saya tampung ke dalam sebuah variabel namanya data, kemudian saya print data yang kita cari. Oke, semoga bisa. Clear. Saya buat dulu. Aduh. Saya buat objeknya yaitu search data db. Oke. Python main. Masukkan nama yang ingin dicari. Misalkan Leo. Nah, ini ketemu. Leo Informatika bla bla bla. Saya coba lagi, masukkan nama yang ingin dicari. Kalau saya pakai karakter bisa nggak ya? Misalkan O. Oke, berarti ada John. Oke, ini bentuknya masih dalam bentuk list. Kalau masih dalam bentuk list, kita bisa menggunakan perulangan. Ya nggak? Kita bisa menggunakan perulangan di sini. Pakainya apa, Pak? Pakainya for. For apa misalkan? Apa ya misalkan ini? For i in data. Nah, datanya yang ini, yang atas. Ini saya buat karena pakai indentation ya. Oke, seperti ini. Saya clear. Print I. Oke, betul. Saya cari ya. Masukkan nama yang ingin cari. Oh, misalkan. Nah, jadi seperti ini. Oke, tapi di sini dia ngerangkap ya datanya ya. Print I. Oh iya, saya bukan print data tapi print i, sorry. Oke, ini udah benar ini, nggak mungkin salah. Oh, misalkan. Nah, seperti ini. Thank you yang udah bantu. Jadi, ID pertama adalah 3. Nah, ini kan bentuknya kayak record gitu ya. Kalau record itu kan bentuknya kayak, apa ya? Ya, record data. Tersusun seperti kayak di tabel database ini. Browse, misalkan. Saya cancel dulu. Oke. Nah, jadi bentuknya record seperti ini. Nah, ini kan bentuknya record. Saya mencari yang kata kunci yang mengandung karakter O. Apanya, Pak? Namanya. Nah, namanya berarti seperti ini. Bisa nggak, Pak, kalau pakai kata kunci lain? Ya, bisa aja. Misalkan, masukkan nama atau apa ini, misalkan. NIM atau nama ya? Ya, kita coba ya. Masukkan NIM atau nama. Jadi, boleh NIM, boleh nama. Pilih salah satu. Jangan dua-duanya ya. NIM atau nama. Nah, di sini saya tambahkan where student name. Oke, NIM dulu ya. Jadi, saya buat where saya buat seperti ini query-nya. Student apa NIM-nya apa itu? ID ya. Tadi NIM-nya student number. Student number sama dengan bukan sama dengan tapi like persen s n. Nah, seperti ini. Jangan n, tapi pakainya or. Jadi kalau or itu bisa menggunakan student name, bisa menggunakan student number, bisa menggunakan student name. Nah, jadi salah satu. Kalau or itu kan atau pilihan. Jadi pilihan itu salah satu. Kalau kalian gunakan n itu berarti keduanya. Nah, kalau misalkan tidak boleh ya, tidak bisa menggunakan keduanya. Kecuali di sini kalian menggunakan kata di sini keyword untuk name, kemudian di bawahnya kalian buat keyword untuk name misalkan. Nah, itu bisa menggunakan name. Tapi kalau pakai n itu kedua-duanya harus benar ya. Logikanya kan gitu. Dia bernilai true kalau kedua-duanya itu benar atau true. Kalau salah satu saja false, dia akan bernilai false. Nah, itu n. Kalau seperti ini, dia akan bernilai true jika salah satunya itu true. Kalau misalkan kalian menggunakan student number dan student number-nya itu tepat NIM-nya, maka dia akan menampilkannya. Kalau kalian menggunakan student name atau nama mahasiswanya itu tepat, maka dia akan menampilkan nama mahasiswanya. Seperti ini ya. Oke, kemudian di sini kalian tambahkan saja untuk keyword-nya lagi. Atau ini saya copy saja ya. Saya copy, saya tambahkan satu di sini. Nah, seperti ini saja.
Oke, sama saja ya. Saya menggunakan keyword. Jadi nilai atau value yang ini untuk yang student number like as ini. Kemudian kalau yang ini value yang ini untuk bagian yang ini. Jadi sesuaikan dengan jumlah persen S, bukan string S tapi persen S. Jadi nilai yang ada di sini sesuaikan dengan persen S yang ada di sini. Seperti itu ya. Oke, kemudian ini saya pikir sama saja, tidak ada yang beda. Kita coba saja, mungkin bisa, saya juga belum tahu. Masukkan NIM atau nama yang ingin dicari. Misalkan saya ingin memasukkan NIM 428. Nah, 428 bisa. Saya coba lagi. Masukkan NIM atau nama yang ingin dicari. Misalkan saya masukkan John. Nah, John juga bisa. Jadi bisa pakai NIM, bisa pakai nama. Pak, saya mau nambah lagi dong. Mau pakai jurusan boleh nggak, Pak? Boleh. Tambahkan saja di sini. Tambahkannya gimana, Pak? Pakai OR lagi. Nah, seperti ini. OR, apa ini? Untuk jurusannya Student Department. Student Department like persen S. Nah, seperti ini. Tambahkan lagi di sini. Tinggal di copy saja. Jadi nggak perlu pusing ya. Nah, di copy. Jadi ada 3. Karena di sini ada 3, makanya di sini ada 3 juga. Jangan lupa logikanya menggunakan OR atau operator logikanya di sini menggunakan OR ya. Oke, kita coba dulu. Ini saya clear saja. Saya jalankan lagi. Masukkan NIM, ini saya ganti NIM atau nama atau jurusan. Oke, ini saya clear supaya tidak pusing ya. Saya jalankan. Masukkan NIM atau nama atau jurusan. Misalkan saya masukkan jurusannya informatika. Nah, semua data ditampilkan. Karena semua mahasiswa adalah jurusan informatika semuanya. Nah, seperti itu ya. Mau mencari berdasarkan apa lagi? Mencari berdasarkan NIM tadi ya. 430. Nah, yaitu yang ini. Mau cari lagi berdasarkan nama yang ada O-nya misalkan. Nah, yang ada O-nya yang ada O-nya dia tetap mengambil ini karena apa? Karena dia mengambilnya dari informatika. Seperti itu ya. Jadi dia mencari yang ada O-nya baik di nama, di NIM, di nama maupun di jurusan. Itu akan dicari karakternya. Seperti itu. Kalau mau beda, tinggal kalian ubah aja keywordnya ini. Di sini keyword 1 misalkan. Kemudian nanti buat lagi di bawahnya keyword 2 di sini. Keyword 2 misalkan untuk student name, keyword satunya untuk student number, nanti keyword 3 untuk student department. Jadi beda-beda, tidak sama. Nanti masukannya ada 3, bukan 1. Seperti itu ya. Oke. Oke, di sini saya merasa ada yang kurang ini ya. Saya akan buat seperti kalau misalkan tidak ada data yang dicari ya. Misalkan kalau saya buat gini, misalkan Python main, misalkan saya ingin yang datanya satu-satu. Nah, ini kan tidak ada ini. Nah, jadi dia tidak menampilkan apa-apa. Dia langsung ke main-nya ya. Nah, jadi kita harus buat di sini. Jangan membuat user itu bingung ya. Jadi kalian harus tampilkan walaupun itu berupa string sederhana, misalkan data tidak ada dan sebagainya. Saya buat if cursor. Oke, sebentar. Oke. Pakainya rawcon ini. Ini bukan atribut ya kalau tidak salah, 0. Maka dia akan print else-nya. Tinggal ini saya buat maju ke depan. Nah, seperti ini. Oke, kita coba dulu ya. Saya juga nggak tahu ini benar apa salah.
Masukkan NIM 111. Oke, data tidak ditemukan ya. Seperti itu, gampang sekali. Nah, oke, selanjutnya silahkan kalian buat ininya. Atau saya aja yang buat ininya. Apa namanya? Saya buat menunya. Gimana nih? Mau kalian atau saya yang buat menu? Saya aja ya. Jadi biar minggu depan kalian bisa fokus, konsentrasi. Sebentar, ini pertemuan kita ke-13 ya? Ini 13 atau 14? Sebentar, saya lupa. Tadi saya barusan buat presensi. 13, oke, 13. Nah, jadi masih ada pertemuan terakhir besok 14. Besok pertemuan 14 mungkin apa ya agenda kita? Atau ini saya langsungkan saja ya. Kita buat menunya. Mungkin pertemuan besok untuk latihan saja ya. Latihan menjelang UAS. Jadi nanti akan ada studi kasus. Sebelum UAS kita latihan dulu supaya nilai kalian bagus. Oke, saya langsung saja ya ke menunya. Di sini menunya akan saya buat dalam bentuk fungsi. Nah, jadi nanti program kita rapi. Dan saya akan memperkenalkan tentang apa ya namanya. Ada variabel khusus di Python itu. Ini termasuk dalam apa ya namanya. Top level code ya. Top level code execute. Nah, seperti itu nanti bisa kalian gunakan kalau kalian mendalami Python ya. Kemudian ada modulnya juga, modul untuk tab level code execute namanya main. Jadi nanti kalau kalian pernah mungkin browsing Python, kalian ketemu yang seperti ini, apa? Name dulu ya. Sama dengan kemudian yang ini main. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya top level code execute di Python. Jadi memang khusus di Python. Oke, nanti kita akan menggunakan ini. Oke, saya skip dulu ya. Saya akan membuat dev untuk menunya. Apa nama menunya yang bagus ini? Show menu aja ya kayaknya. Show menu buat DB juga. Oke, tinggal kalian buat apa ini namanya? String-stringnya ya. Misalkan apa ini? Aplikasi mahasiswa informatika UTY misalkan ENF UTY print apa ini misalkan pilih menu berikut. Kalian silakan kalau mau coba buat, kalau kalian memang mengikuti dari tadi ya. Yang pertama ini misalkan untuk kita kemarin insert data ya. Insert data 1 untuk insert data misalkan. Ini saya copy saja supaya cepat. Sampai 5 ya. Soalnya kita ada searching. 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Insert data, kemudian show data, update data ya. Delete, dan yang terakhir adalah search. Atau yang terakhir saya tambahkan saja lah untuk exit. Exitnya ini apa? Misalkan 0. Oke, print. Oke, tinggal saya buat di sini menu sama dengan input pilih menu. Tinggal saya buat if-nya ya. If jika menunya itu sama dengan 1, maka dia akan mengeksekusi
Yang mana yang dieksekusi? Insert datanya. Tinggal kita panggil saja objeknya, insert data. Ini saya hapus dulu aja ya, supaya kan tidak bingung nanti. Oke, jadi di sini insert data db. Kemudian apa nih? Kalau di Python pakainya elif ya. Elif menunya sama dengan 2. Show data ya, kalau tidak salah saya, show data db. Elif lagi, kalau menunya sama dengan 3, update data db elif, kalau menunya sama dengan 4, dia akan melakukan delete data db. Dan yang terakhir adalah elif untuk menu itu sama dengan 5. Maka dia akan melakukan apa ini? Selain delete data tadi, search data, diapernya adalah db. Oke, selesai. Tinggal untuk yang bagian exit-nya. Exit-nya saya buat elif saja ya. Menu itu sama dengan 0, maka dia akan exit. Tinggal di exit seperti ini. Nah, di Python exit itu untuk keluar program itu menggunakan exit seperti ini. Oke, else-nya saya tetap tambahkan. Else-nya ini adalah print perintah tidak ada gitu aja ya. Perintah tidak ada atau ngawur gitu ya. Nah, cukup seperti ini. Sebentar. Tinggal saya panggil. Untuk fungsinya tadi saya buat namanya adalah show menu. Oke, saya buat ya seperti tadi. If tadi ini adalah name sama dengan di sini main. Oke, harusnya bisa. Tinggal saya tambahkan show menu db. Oke. Udah belum ini? Oh iya, ini sama dengannya 2. Clear. Oke, seperti ini ya. Misalkan menunya 2. Oh, kok perintah tidak ada? Menu sama dengan 2. Pilih menu 2, perintah tidak ada. Loh, kok perintah tidak ada ini? Init. Hmm? Menu sama dengan init, input, pilih menu. Sebentar. Menu sama dengan integer. Kan itu integer bukan string. Inputannya dibuat init. oh iya ya, input pilih menu. Sebenarnya nggak ngaruh itu kalau dibuat. Sama dengan satunya pakai petik coba Pak. Oh iya benar. Karena jadi ini integer ya. Kalau di Python itu harus benar-benar. Tadi harus dibuat in. Seperti ini. Kecuali kalau dia input aja dia ngitungnya tetap integer ya. Oke, kita coba ya. Clear. Kalau setly 2, oke bisa ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau kalian tidak pakai in di sininya, jadi dia tetap ngitungnya itu string ya. Nah, saya juga, jadi setiap pemrograman itu beda-beda ya, behavior-nya itu beda-beda. Bisa ditambahkan in, atau di sini tadi kata temannya bisa ditambahkan
tambahkan petik di satunya ini ya, seperti ini. Petik satu aja kayaknya nggak masalah. Nah, tapi jangan pakai in. Di sini innya dihapus. Mungkin seperti ini lebih tepat ya. Jadi lebih detail juga kalau ini menunjukkan ada integer. Menunya adalah integer. Oke, terima kasih tadi ada 2 temannya yang membantu. Nah, saya rasa sudah cukup ya. Atau mau ditambahkan clear screen juga boleh di sini. Bisa ditambahkan di mana? Di sini ya. Clear screen itu menggunakan OS ya, kalau tidak salah saya. Coba kita import OS-nya dulu. Import. Saya juga tidak tahu ya, ini bisa tidak. OS. Sepertinya bisa. os.system. System atau sys? Oh ya, system. Di sini apa? Clear ya. Oke, kita coba dulu aja. Clear. Show data 2. Oke, langsung di clear-nya ya. Jadi yang sebelumnya di clear-nya langsung dia mengeksekusi yang kedua. Nah, seperti itu. Itu untuk os.system gunakan clear. Kalau di apa ya? Kalau di Windows itu pakainya apa? CLS ya, kalau tidak salah. CLS atau CLR? Saya lupa. Kayaknya CLS ya. Clear screen. Mungkin bisa diubah CLS. Kalau clear tidak bisa, diubah jadi CLS saja. Jangan lupa untuk mengimportkan OS. Oke, seperti itu. Kita sudah berhasil mengelola data yang ada di database. Nah, seperti ini. Oke. Nanti silakan dicoba ya. Dicoba-coba karena minggu depan kita akan latihan dengan menggunakan studi kasus yang ada. Sebelum nanti jadi latihan itu supaya kalian lancar nanti ketika ujian. Dan nilainya bagus-bagus. Amin. Oke, saya selesai.